Indonesia. Kan ini tujuan acara ini, kemudian dari Dato Dr. Tukong ini apa yang diberikan? Jadi ini merupakan suatu model pengelolaan perguruan tinggi yang baru ya. Kita mengenal apa yang disebut sebagai non-BB. Nah, jadi kita melakukan engagement dengan industri, ya, dengan masyarakat, supaya pendanaan dari pendidikan itu tidak sepenuhnya dari pemerintah, dari SPP. Ya. Dan ini sangat penting, ya, karena sekarang terjadi pergeseran. Karena kalau kita lihat peringkat universitas ya di dunia, itu engagement menjadi sangat penting. Ya. Jadi Pak Dato ini kebetulan dari industri, ya, dan kerjasama ini sangat penting karena merupakan suatu pernyataan bahwa UI sebagai Entrepreneurial University ya, sudah melakukan suatu tindakan nyata ya, dalam bentuk kerjasama ya, pengelolaan tadi beasiswa, kemudian juga pengelolaan dana abadi. Jadi ada dana abadi ya. Jadi ini juga memberikan kepada kami kesempatan belajar untuk mengelola dana. Jadi pokoknya itu harus dikelola. Ya, pokoknya yang digunakan itu adalah hasil investasinya. Dan selain itu dari pihak Yayasan Purnomo Gantoro juga mempunyai istilahnya itu penyaluran kemana. Jadi kami akan melakukan koordinasi kira-kira input pelajar seperti apa ya yang nanti akan menjadi penerima beasiswa. Ya. Bisa saja kita nanti beasiswanya itu bukan untuk yang mungkin yang mahasiswa yang prestasinya sangat tinggi atau yang mempunyai kebutuhan sangat tinggi atau campuran keduanya, dan itu nanti akan kami pertanggungjawabkan kepada yayasan ya. Dan ini adalah suatu masa baru sebenarnya bagi kami, karena sebelumnya ini kami yang melakukan pengelolaan ini ya seperti adanya ya. Kami dapat dari pemerintah ya, kemudian ada bayar gaji, beasiswa ya. Beasiswa ini ke startup pendidikan apa saja di kampus? Semuanya ya, dari 1, 2, semuanya. Terutama untuk bisa S1. Nanti kita lihat ya semuanya. Karena kita juga penting untuk melihat juga, karena S1, S2, S3 itu sekarang sama pentingnya. Ya. Terutama S2, S3 itu diperlukan untuk nanti menjadi dunia ilmu. Karena S1 itu kan banyak ke lapangan kerja. Jadi yang ke lapangan kerja itu harus mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi. Dia tidak hanya ilmu aja, tapi juga bisa nanti di lapangan dia bekerja melakukan adaptasi sehingga dia mempunyai kontribusi yang besar kepada masyarakat. Jadi nanti bukan pada jumlah berapa mahasiswa yang akan dibeasiswakan, tapi berapa kebutuhan untuk beasiswa tersebut. Nah, jadi yang kita lihat itu nanti adalah mahasiswa itu, ya, dia itu untuk mencapai suatu tingkat kemampuan tertentu itu berapa? Nah, dia itu mungkin berdasarkan IPK, berdasarkan butuh karena kebetulan mungkin dari keluarga yang kurang beruntung, atau gabungan keduanya. Dia kurang beruntung, tapi dia punya kemampuan yang sangat tinggi, ya. Dan ini merupakan suatu kesempatan ya untuk yang kita sebut sebagai mobilitas dari mahasiswa itu sendiri. Kalau di semester 1, kalau misalnya satu contoh Starta 1 ya, itu di semester berapa sudah mulai disalurkan? Mahasiswa baru, mahasiswa. Oh nanti masih kami harus mendiskusikan dengan. Maksudnya di tahun kedua kah, di tahun ketiga kah gitu? Kalau modelnya itu bisa 1 sampai tahun keempat sampai selesai ya, yang sudah ada ya. Ada berapa yayasan, ada Monpro segala macam ya. Kalau yang tentunya kita juga ingin adalah mereka mempertahankan prestasi. Nah, tapi itu nanti kami akan coba, ini kan mungkin ada model-model lain ya dari Yayasan Yusgiantoro Center ya. Kita akan sangat terbuka di situ. Kalau kuota per tahun berapa Pak Rektor? Kuota untuk beasiswa ini? Nah, nanti kita akan amerikan, kan ini kan endomanya dulu. Ya, nanti hasil investasinya kita akan gunakan ya. Ini kan baru kami ya. Jadi donasi itu akan diinvestasikan juga nanti? Enggak, pokoknya kan ini endoman ya. Jadi pesan dari Pak Dato dan ini adalah endoman dikelola. Hasil investasinya digunakan untuk beasiswa. Jadi ini harus disiplin. Ya.
Jadi ya awalnya ya jangan apa istilahnya itu terlalu beresiko gitu ya, investasi jangan terlalu beresiko. Dari pemikiran awal sehingga terpanggil untuk melakukan beasiswa ini ke UI? Baik, dari Yayasan Purnomo Sugiantoro kami didelegasikan oleh Bapak Dato untuk bekerjasama dengan UI dalam pengelolaan beasiswa. Jadi sebetulnya karena kita juga sifatnya yayasan yang bersifat sosial, kami juga bergeraknya di bidang edukasi juga, pendidikan. Itu kami menerima mandat dari beliau untuk mengelola ini beasiswa dari Pak Dato juga bersama dengan UI. Jadi sifat yayasan serta dari keinginan Pak Dato itu sinergi gitu Mas. Jadi bisa kita sinergikan sama dengan ini. Niat penyaluran untuk semua disiplin ilmu, fakultas atau prodi semuanya? Betul, dari keinginan Pak Dato sendiri yang dia membutuhkan itu mendapatkan dan tidak terlepas dari jurusannya mana saja dan stratanya S1, S2, S3 gitu. Ya, outputnya nanti dari para penerima yayasan tersebut apa harapannya? Apakah nanti akan diberdayakan di usaha-usaha Dato atau dikembangkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain? Kami harapkan tadi awalnya seperti yang tadi saya katakan, mereka tidak burden gitu, tidak mereka mempunyai kesulitan keuangan misalnya itu dengan adanya beasiswa akhirnya mereka bisa fokus lagi ke kuliahnya gitu Pak. Jadi jangan sampai putus sekolah gitu. Dan sampai putus kuliah itu yang diharapkan sehingga nanti outputnya yang dia bisa lulus kemudian akhirnya kontribusi ke negara gitu. Daripada putus kuliah kemudian dia tidak mendapatkan gelar, itu sesuatu yang sangat disayangkan sekali gitu. Begitu Mas, itu harapannya, kontribusi kepada negara juga. Pada masyarakat secara luas ya? Betul Pak. Peran dari yayasan sendiri untuk pengelolaan beasiswa ini seperti apa sih? Peran dari yayasan untuk pengelolaan beasiswa ini seperti apa? Perannya dari yayasan adalah nanti kerjasama dengan Universitas Indonesia, Universitas Indonesia yang akan mengelola kemudian memberikan laporan juga ke kami tiap tahun sekali Pak Rektor. Terus nanti berapa jumlah yang diterima, terus kemudian juga backgroundnya begitu. Nanti kami bersifat mendampingi juga Universitas Indonesia gitu. Tapi untuk operasionalnya Pak Rektor lebih tahu. Berarti dananya langsung ke Universitas Indonesia, Ya. nanti Universitas Indonesia yang kelola. Betul, ya. Ke yayasannya cuma laporannya aja. Betul Pak, yang saya akan melaporkan ke Pak Dato gitu. Jadi masih ASEAN gitu. Oh, ASEAN ya, lingkupnya ya. Indonesia udah dua tahunan ini sudah memberikan selain Universitas Indonesia juga ada yang lain juga. Berapa universitas di Indonesia yang udah dapat? Sudah ada 3 Mas. Jadi yang pertama ya ITB Bandung, kedua UGM, ketiga UI. Besarannya sama juga? Besarannya kalau beasiswa iya sama. Maksudnya kalau UI kan tadi ada 50 miliar ya? Iya. ITB sama satu lagi tadi apa? UGM. UGM juga sama? UGM 50 juga. Oh. Tetapi kalau ITB ada tambahan untuk gedung nanti akan atas namanya Pak Gatot. Nanti di UI akan ada juga pembangunan gedung. Pembangunan kayaknya udah saturated tetap Dana abadi ya, jadi tanggung jawabnya adalah untuk pengembangan SDM. Maaf, Dato warga negara Indonesia. Indonesia. Betul. Maaf dasar kurang pantas. Tapi warga negara Indonesia. Iya betul. Oh iya. Udah warga negara Betul. Warga negara Indonesia. Dia sudah memberikan banyak kontribusi selain beasiswa juga. Menetapnya di Jakarta. Betul. Iya. Pak Rektor, besok kita mau ada acara lain ditunggu. Oke. Oh iya.